Tapi gila sih, nggak nyangka loh, maksudnya tuh bisa bikin kayak gitu tuh nggak nyangka maksudnya. Ini karena banyak banget teman-teman yang request di DM, di mantap banget guys, jadi harus coba sekarang. Kesempatan kali ini kita akan membahas pesanan kalian yang kemarin masuk di kolom story aku. Ya, welcome back to my channel. Makin kesini zaman makin canggih ya. Terbukti juga pemikiran manusia tentunya harus lebih canggih ya. Dan akhirnya kalau kita melihat sih banyak dari netizen sekarang itu sudah banyak mengeluarkan karya. Itu menandakan bahwasanya mereka juga ya makin canggih pemikirannya. Dan nggak bisa dilupakan juga sih dari seorang santri itu juga ya punya karya. Masa si santri bisa punya karya? Paling kalian juga ya nggak percaya dengan apa yang mungkin gue sampaikan tadi. Biasanya orang kan bilang santri itu apa? Cuma bisa ngaji doang, cuma bisa ngapal doang, cuma bisa ya pokoknya di masjid doang lah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kerjanya di masjid baik lah gitu. Nah makanya di sini nih kita pengen ngasih tahu ke kalian bahwasannya ada loh santri-santri yang gila, karyanya tuh gila. Gila dalam artian lama kali pun langsung aja dimulai videonya. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, kita sudah di depan laptop. Ini aku bareng teman aku yang dari kampus, namanya Zulfarhaten. Kalau kalian kepo dengan Instagram bisa cek di sini. Nah, ini. Kalian pasti nggak rugi kalau nanti lihat di Instagram. Ya walaupun postingannya dikit ya, tapi menjanjikan lah kalau mau dilihat ya. Kenapa aku bawa teman yang bukan notabene-nya bukan santri Temboro? Karena kalau seandainya aku sendiri yang reaksi nanti kiranya wah ini pilih kasih, nanti wah bagusnya doang ini tampilkan. Jadi betul-betul saya mau kasih lihat dari segala opsi gitu. Ini bagus apa enggak video mereka. Langsung aja kita mungkin pertama kita buka, cek aja kali ya. Apa aja sih santri Temboro kalau di YouTube? Nah, kita buka dulu santri Temboro. Biar dia tahu juga nih apa aja isi santri Temboro. Nah, video pertama sudah dibuka sama pedang-pedangan. Apakah ini video psikopat? Langsung aja kita play videonya. Ini dari channel Kacep Project. Kacep Project. Nah sebelum lanjut nih, maksudnya biasanya kalau memang ada atraksi di Temboro itu memang biasanya pertama malam Kamis, itu udah pasti mesti malam Kamis. Ya. Terus yang kedua pasti diiring sama yang namanya sholawatan atau enggak marawis gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah tahu Temboro ya boleh skip aja, tapi sekedar fun fact-nya ya begitu. Atraksi tapi kok nggak yang musiknya yang jedak-jeduk misalkan yang upbeat atau gimana gitu, nggak, tetap sholawatan yang kita pakai gitu. Oke lanjut. Cek toko apa-apa. Gila. Parah sih. Coba ntar dulu. Itu es batu, jadi ya? ada kata-kata batunya aja orang udah ngeri gitu. Walaupun es batu baru itu gede-gede. Nggak segini Pak? Enggak, segini. iya maksudnya kalau di sini segini gitu. 5 loh. Gila. Oke lah, mantap. Gokil sih ya. Coba kita lanjut lagi, mungkin ada atraksi lainnya. Patah. Apanya patah? Oh di slow-mo ya. Gak ada rekayasa sih, satu tangan itu. Iya beneran. Kayaknya abis ini es batunya direbutin santri ini. Nah, betul tuh, langsung pakai ember. Oke, kita next video selanjutnya. Tapi kayaknya udah ngeri banget sih. Gimana coba yang tadi itu video pertama tuh gimana sih maksudnya? Kalau menurut aneh sih ya,
emang sebelumnya Anda juga udah pernah ngeliat ya? Maksudnya di luar pun selain santri pun mungkin bisa gitu. Bisa. Tapi ini notabene-nya santri yang belajarnya ngapa ngaji doang. Tapi kok bisa men-CNS batu gitu maksud. Jadi dari Temboro tuh udah dipersiapkan selesai dari mondok bisa jualan es. Bingung saya, Pak. Wah, tapi gokil ini yang pertama. Yang mana nih? Yang kedua mantap tuh kayaknya. Tricking. Tricking ya, oke tricking. Ini dari channel Mas Anto. Lagunya gimana, Pak? Apa? Lagunya enggak. Tapi denger dulu lagunya. Coba denger liriknya. Tantar ini copyright enggak ini? Nanti kalau ada lar kuning saya yang rugi. Aduh. Enggak lanjut aja ya. Siap. Jangan ngelawan Mantap. Bisa nggak lu kayak gitu? Itu kalau kena pala, Pak. Iya. Aduh, gila. Itu tinggi loh itu kenalan lagi tuh. Berapa orang? 2 orang. Sedangkan 1 orang tuh paling pendek lah. 150-an lah ya anggaplah. Dia 160 lah. Iya, 60. Kali 2 udah 300-an. Besar. Nah. jiwa Berapa orang? Masih 3. Ini masih kecil-kecil loh ini. Oh, ini kira-kira ukuran berapa? Ya, paling SMP. Kalau ya SMP lah. Karena memang dari kecil semua rata-rata gitu. Sampai dikawal tentara dong. Padahal cuma mau salto-salto doang. baretnya merah. Lanjut kita video selanjutnya kali ya. Nanti kalau mau lanjut link di deskripsi aja ya. Siap. Ini kayaknya vlog sini ya. Pulangan ya. Vlog kayaknya ya. Belum. Coba putar aja deh. Kali aja ada sinematiknya. Lepi. Oh, ini dari channel yang sama ya. Kacet juga. Oh, enggak. Pulangnya pakai sepeda, Pak? Kayaknya gitu sih. Masa? Karena santri nggak punya duit. Sehat loh. Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Mungkin lagi hari-hari ini. Iya, betul. Yang mau menjelang perpulangan. Ya bebas, keliling-keliling dulu kan sebelum pulang. Ya biasanya sih gini memang. Jadi kalau mau pulang tuh di pinggir jalan tuh kayak pedagang asongan gitu, rame gitu. Pinggir jalan apa? Pinggir jalan. Pondok. Pinggir jalan. Oh, pinggir Ini jalan. kalau mau pondok itu agak ke sini gitu loh. Jadi ini jalan menuju pondok. Jadi rame nih dari sini sampai sono gitu, jauh. Itu dia ngapain? Nunggu bis. Oh, Nanti ada jam misalkan jam 7 gitu berangkat. Jadi udah pada standby di pinggir-pinggir jalan gini udah bawa kerdus, bawa koper tuh kan, koper. Gitu sih biasanya. Ya pondok biasa kan gitu juga kali ya. Nah, ini kan biasanya bisnya kayak gini nih. Oh, ini mah udah Banyak banget. Dan ini sebenarnya turutnya doang gitu loh. Bukan untuk satu Indonesia, enggak. Maksudnya untuk satu rute doang, maksudnya karena tercatat sih santri yang pulang ke Padang doang itu untuk orang Padang doang loh, itu memerlukan 20 bis. 20 bis? Iya, santri putra dan putrinya gitu loh. Kalau Lampung Itu kemarin daerah Padang doang, karena memang santrinya paling banyak. Nggak tahu kalau sekarang ya ada pengurangan atau penambahan, saya nggak tahu. Mantap orang Padang. Kalau Lampung kemarin itu 11 gitu. Lampung doang. Kalau ini kayaknya ada alamatnya kan, bener kan? Jabodetabek doang. Oh, ini Jabodetabek. Jabodetabek doang. Jabodetabek segini banyaknya. Segini banyaknya gitu. Apalagi ditambahin semuanya kan ya. Yang luar pulau ya pasti lebih lagi. Cuma karena kebetulan yang nge-vlog ini mungkin orang Jabodetabek ya. Jadi udahlah sekalian aja nge-vlog gitu. Ya pokoknya gitu sih, paling vlog-vlog gitu doang ya. Ini Pak supirnya galau. Oke, next video. Lah ini ada video siapa ini? Itu channelnya sama. Oh, channelnya sama. Channelnya sama di sini ya. Yang buat nih orang. Ini apa nih? Ini siapa? Adya Novali. Ini orang binaragawan kalau nggak salah. Itu badannya gede banget. Kan kelihatan dari thumbnailnya tuh kan tuh. Jadi dia ya orang dakwah juga, jadi pengen gitu ngelatih di Temboro. Baru tuh 1 bulan. Baru ya. Gimana? Kita lihat kapan nggak nih? Langsung aja kita buka aja penasaran. Channel siapa nih? Channel beliau Adya Novali. Saya juga baru tahu beliau ini orang dakwah juga. Nah, pagi ini kegiatan saya bersama tim. Pokoknya kemarin sempat banyak di status WA yang pernah saya lihat ini.
epic banget di editnya. Kita 1.100 peserta. Nah, kalau santai itu harus Semoga kayak ini gini membawa badan dampak tuh. yang baik untuk kita bersama. Loyal. Dan semoga Gimana mau sehat makan terong terus. yang bisa kita lakukan. Makan terong, orek. Oke, Iya. seperti apa trainingnya? Kapan mau Kita badannya gede? lakukan sekarang. Cek it out. Badannya mantap. Gila. Nih, patut dicontoh nih kayak gini nih. Tetap menjaga Kebugaran ya. kebugaran ya. Walaupun santai itu dibilangnya cuma bisa ngaji Dan ini sebenarnya jarang loh. Apa latihan mana sih shot drone-nya itu dia ada drone. ada tuh. Ada shot drone-nya dia tuh. Oh, Nah, nih. ini sebenarnya nggak pernah sampai serame ini gitu. Maksudnya Oh. latihan itu ya biasa per kelas gitu. Karena mungkin ada spesial kan kedatangan beliau akhirnya ya udah diramein kayak gini. Jadi mungkin langsung digabung semua gitu. Ini kalau putra gitu ya. Iya. Emang putra putih memang Kalau bisa. putri ya nggak bakalan terekspos lah. Mereka kan kalau latihan kan biasanya ya pakai kerudung doang gitu. Jadi nggak bisa di Di-expose, di upload di medsos Iya, ya. sedangkan tahu sendiri kan maksudnya Temporo kan profilnya kan cadaran gitu. Betul. Ya pokoknya mungkin videonya kebanyakan gini doang tuh. Ini kira-kira zaman Bapak dulu berapa tuh kira-kira? Apa sebanyak ini apa udah maksudnya Sebanyak ini sih sebenarnya kalau dikumpulkan. Dikumpulkan. Tapi zaman kita nggak pernah maksudnya dalam satu momen begini dikumpulin satu pondok gitu. Harus latihan bareng gitu. Begini ini jarang loh. Ya. Bahkan nggak pernah sih menurut aku. Nggak pernah. zaman Zaman dulu nggak pernah sampai segininya. Oke, next. Lanjut. Ya ini ada tinju. kickboxing Alfata Temboro. Free for all. Free for all. Free for all. Kenapa free for all? Karena seperti artinya free bebas for untuk all semua. Jadi Senior. bebas untuk semua gitu. Jadi memang betul-betul orang-orang yang udah mungkin agak tua dikit atau mungkin badannya agak besar dikit. Lawannya Iya, enggak maksudnya betul-betul kan ada umurnya gitu. Oh. Kelas ringan sekian, kelas menengah sekian, kelas berat sekian. Nah, di atas kelas berat masuknya free for all. Makanya dinamakan bebas, lu mau beratnya seberat apapun gitu loh maksudnya. Umurnya setua apapun gitu. Boleh masuk. Boleh masuk di free for all. Yang penting mental gitu loh. Ini enggak, BTW mau nanya, ini tempatnya itu di mana? Di pondok. Oh, ada ring gitu ya? Ada, memang ntar kita kasih lihat dulu. Berapa senior. Oh, ini nih, kayak gini tempatnya? Iya, ini kayak gini. Serius? Enggak, ini bongkar pasang sih sebenarnya. Oh, kayak di aula gitu ya? Sebenarnya taman sih. Oh, nama. Ini di bawahnya rumput semua nih sebenarnya. Di bawahnya Oh, ini outdoor berarti? outdoor. Oh. Karena kalau indoor nggak ada segede ini sih sebenarnya. Udah datang. Iya. Tapi kalau sekarang sih insya Allah udah ada, cuma kayaknya nggak bakalan dipakai beginian deh. Tetap pakai peci loh ya? Tetap pakai Tetap PC. pakai PC. Jadi walaupun kepala Anda ditonjok, tetap pakai PC. Biasanya kalau acting itu pakai ini, Pak. Iya, maksudnya nggak usah begini deh, maksudnya santri maksudnya sampai di rumah aja itu kadang kerja yang betul-betul keringatan, contoh lah kayak nguli, ngangkat semen, ngangkat batu-batu itu kan keringat parah. Itu tetap pakai peci. Jadi kadang nggak heran sampai kuning-kuning gitu. Ya mungkin dari sisi ya mungkin kenapa sih harus gitu banget? Tapi kan memang didikannya dari kecil kayak gitu. Akhirnya peci itu kayak ada lemnya gitu, nggak bisa dilepas. Sampai jurinya pun juga Jurinya begitu. juga begitu. Penontonnya juga begitu. Iya, nggak tahu deh pokoknya memang nggak bisa dijelaskan kecuali untuk orang yang memang mondok gitu loh. Iya. Kayaknya insya Allah di semua pondok pun kayaknya kayak gitu Ya, gitu loh. Mungkin paham ya maksudnya. Oke, lanjut. Tapi ini berdarah nggak sih kayak gini? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi karena ada juri itu yang ketika ada yang makanya kepala nggak boleh dipukul. Kepala dipukul pelanggaran. Jatuh aja langsung dilerai kan. Nggak ada jatuh dia hantam gitu. Oh enggak ada. Nggak kayak UFC ya, Pak? Enggak. UFC waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oh, belum. Oh, tapi uploadnya baru. Uploadnya baru. Kan memang ini tiap tahun ada. Tiap tahun pasti ada. Ini ada baju khusus ya? Baju khusus, baju latihan. Ini baju koko juga, Pak? Enggak. Baju koko nanti mau sholat bolong-bolong. Tapi heran ya, kenapa nggak pakai gamis aja gitu ya? Tapi ribet sih ya kalau gamis. Ya maksudnya santri sih santri. Enggak sebego itu Iya, juga. sesuai ya. Iya sesuai. maksudnya. Kalau peci karena memang kepala nggak dipukul gitu loh.
Tapi itu ngeri juga ya. Ngeri sebenarnya. Makanya jujur nih ya, jujur. Saya nggak pernah ikutin. Saya lebih milih rebahan. Iya. Saya lebih baik tukang teriak di bawah-bawah. Ya, daripada pas masuk kering ya. Iya, karena memang betul-betul pertama mental harus, fisik harus, yang kedua apa namanya? Strategi sih ya. Bukan makan. Oh, makan. Jadi makan harus dijaga. Walaupun memang lauk di pondok tuh terong lagi, sambel lagi, terong sambel. Tapi mereka harus korban nyisikan duit buat beli yang biasanya ya, yang biasanya anak-anak Rusia beli itu apa namanya? Susu, terus bubuk kedelai sama bubuk kacang hijau. Nah, tau pengisian kalau bahasa mereka itu. Oh, pengisian. Itu dicampur nanti mereka nggak tahu staminanya ada gitu. Gitu sih ya. Mungkin hanya orang-orang ini kali. Iya, yang pengalaman. Saya belum terlalu ini juga. Pernah sih nyoba sekali gitu. Cuma ya nggak terlalu ngefek karena mungkin itu harus istiqomah. Karena tidak diimbangi oleh olahraga, Pak. Gitu. Iya. Kalau diimbangi mungkin ada. Iya, seharusnya gitu. Kalau diimbangi dengan rebahan ya tetap tidur.